Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita bakal kembali sharing-sharing dan bincang-bincang santai bersama para narasumber yang sangat luar biasa. Nah, hari ini temanya adalah I'm ready for back to school. Jadi kita bakal kembali menumbuhkan semangat dan juga motivasi di awal tahun ajaran baru ini. Nah, sebelum kita mulai, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga dan sahabatnya sampai akhir zaman. Dan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Di sini udah ada Kak Awid. Assalamualaikum Kak Awid. Waalaikumsalam Iklima. Wah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iklima apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat juga. Nah, jadi Kak Awid ini merupakan alumni dari SMP IT Azkia yang kalau boleh tahu masuk dan alumni di tahun berapa nih Kak? Kapan ya? Kakak tuh angkatan 6. Kalau nggak salah Nah, ya, lulusnya itu tahun 2015. Berarti masuk tahun 2000 2012. masuk 2012. Wah, Masya Ya, Allah sekali. Jadi berarti awal-awal ada Azkia ya? nggak awal-awal juga sih, udah angkatan ke-6 kan. Jadi udah Oh, lumayan. udah. Hmm. Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Ada kesibukan apa yang sekarang Kak Awid jalani? Sekarang kuliah. Kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen, semester ke-6, mau masuk semester ke-7. Tinggal Wah, magang sama skripsi doang, tinggal dikit. Sama sekarang lagi diberikan amanah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Itu sih. wah, luar biasa banget. Jadi ikut organisasi-organisasi juga ya, Kak? Ya, satu doang sih sekarang kita organisasinya, BEM doang. Hmm. Nah, di sini aku mau bertanya pertanyaan yang sedikit throwback nih ke zaman Kak Awid SMP gitu. Waktu Kak Awid SMP, ada nggak sih kegiatan lain Kak Awid selain belajar gitu? Kalau dulu, aku ketika SMP ya, selain belajar, aku biasanya futsal sih. Aku menekuni futsal, Hmm. sering banget lah latihan futsal dan sebagainya. Terus juga dulu aku juga ikut OSIS juga. Aku udah lupa kelas 7 jadi apa, kelas 2 juga jadi OSIS juga, jadi badan pengurus, pengurus harian juga. Waktu itu jadi wakil ketua OSIS. Sama apa lagi ya? Udah sih kayaknya itu aja, sama ya udah main sama teman-teman dan lain-lain. Wah, berarti emang dari dulu emang udah tertarik sama organisasi gitu ya, Kak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Apa sih yang bikin Kak Awid tertarik buat ikut organisasi itu? Apa emang karena teman-teman Kakak pada ikut organisasi, jadi Kakak juga ikut? Atau emang kemauan dari diri Kakak sendiri gitu? Pertama ya, menurut aku ikut organisasi itu seru gitu ya. Jadi kalau di kelas mungkinnya ketemu teman bahasannya terbatas ya, karena kan kita harus belajar. Kalaupun istirahat juga waktunya sebentar, atau kalau udah pulang kan ya udah gitu ya, pada pulang ke rumah masing-masing. Biasanya kalau di organisasi itu ya kita sambil ngerjain sambil bisa ngobrol terus menerus gitu. Pun aku baik di SMP, SMA ataupun kuliah ngerasa punya banyak teman deket tuh karena organisasi gitu. Jadi Hmm. ketika akhirnya berorganisasi, ada masalah organisasi kita coba selesaiin bareng-bareng, akhir atau nggak ada kegiatan akhirnya kita eh, apa ya, ngerjain bareng dan sebagainya, akhirnya punya punya banyak teman baru, punya banyak teman dekat, jadi seru. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena pengen belajar sih, sebagaimana kita masuk SMP, nanti teman-teman masuk SMA, nanti teman masuk kuliah, kemarin teman-teman masuk SD, kan buat belajar ya. Sama halnya dengan organisasi-organisasi ada sebagai ruang bagi kita buat belajar gitu. Dan kakak sendiri percaya bahwa
ilmu paling mahal itu ya, ilmu paling mahal tuh dan ilmu paling paling berharga itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengorganisir orang lain, bisa memaksimalkan potensi orang lain untuk akhirnya mencapai sebuah tujuan bersama. Dan itu ilmu yang akhirnya dipakai sama para orang-orang luar biasa di dunia hari ini untuk akhirnya membesarkan perusahaan-perusahaannya, untuk akhirnya membesarkan organisasi-organisasinya. Gitu. Jadi selain asik asik deh beneran kalau teman-teman ikut organisasi ya, tapi tetap ya teman-teman ketika ikut organisasi agar agar tetap asik, teman-teman harus melihat setiap tantangan, setiap halangan, setiap hal yang ada di depan itu sebagai satu hal yang baik. Ketika ada tantangan itu berarti tempat buat kita belajar. Ketika ada hal-hal baik berarti tempat kita juga buat belajar. Dari hal baik kita belajar gimana caranya buat melakukan sesuatu dengan benar. Dari hal-hal yang kurang baik kita belajar bagaimana caranya bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi ya dilihat sisi positifnya, seru. Dan ya nanti juga selain apa ya, selain tentang gimana cara kita bisa mengorganisasi orang lain, teman-teman juga dapat belajar berdasarkan bidang teman-teman. Misal ada bidang bahasa, teman-teman bakal mahir bahasanya. Ada bidang keamanan, teman-teman juga selain mendisiplinkan orang lain bakal belajar juga buat lebih disiplin, komitmen dan sebagainya. Kalau teman-teman bidang sumber daya manusia, ya teman-teman bakal belajar ya buat memahami manusia, gimana cara yang nge-treat dan sebagainya. Banyaklah yang bisa didapatkan dari organisasi. Iya, dengan kesibukan selain belajar yang dijalani, baik dulu saat SMP atau sekarang saat kuliah, ada mengganggu prestasi belajar Kakak nggak sih? Kayak misalnya kan Kakak suka organisasi nih, ngeganggu nggak Ya, sih sama nilai-nilai Kakak di dalam kelas gitu, kayak nanti jadinya anjlok atau gimana? enggak sih ya, menurut aku enggak. Aku ketika SMP ya, aku kan rutin futsal ya, rutin futsal, sering ikut lomba juga ketika SMP. Kayaknya bahkan apa ya, banyak waktu aku tuh ya di luar kelas tuh dihabiskan buat buat bermain futsal lah kayak gitu. Tapi alhamdulillah pun juga sekarang ya ketika kuliah juga masih futsal juga, organisasi juga. Tapi alhamdulillah ketika SMP aku 6 semester, alhamdulillah selalu ranking 1 ketika SMP gitu ya. Jadi pun juga ketika SMA juga prestasinya juga 5 besar terus lah, at least. Ketika kuliah pun, kalau kuliah kan aku nggak tahu ya teman-teman nilainya berapa ya, karena nggak ada peringkat dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari IPK aku sendiri juga masih bagus gitu. Jadi sebenarnya ya ketika kita aktif di organisasi, ketika kita aktif di luar dan sebagainya, itu tuh nggak akhirnya membuat proses belajar kita tuh terhambat gitu ya. Kalau dari aku dulu, aku nggak mau keluar dari kelas ya sebelum aku tuh paham materi yang disampaikan. Jadi aku tuh terkenal sama orang yang sering bertanya sama guru. Mungkin guru-guru dulu aku inilah pada tahu lah, Awit mah tiap kelas tuh pasti nanya. Pun juga kalau akhirnya beres pelajaran nggak mendapatkan apa yang aku pengen tahu, aku nanya ke teman-teman aku beres kelas gitu, 5 menit 10 menit nge-review dan sebagainya. Jadi selepas dari kelas tuh aku udah nggak belajar lagi, aku tuh jarang belajar di rumah. Kayaknya aku selama SMP ya belajar tuh ketika mau UAS sama Hmm. UN kayaknya. Tapi aku dioptimalkan gitu di kelas harus benar-benar paham. Bahkan kalau tugas pun aku nggak kerjain di rumah, soalnya kalau di rumah jujur aku males. Jadi aku tuntasin semua di kelas. Nggak, kalau ada tugas pun biasanya aku sebelum pulang ke rumah dikerjain dulu sama sama teman-teman yang mau ngerjain juga gitu, baru pulang gitu. Dan sebagainya. Bahkan ya, bahkan kalau di kuliah aku melihat bukan di kuliah doang ya, di SD, SMP, SMA pun mereka yang aktif organisasi justru memiliki nilai yang jauh lebih baik daripada mereka yang nggak aktif gitu. Karena ketika kita aktif di organisasi ya, itu tuh akan memunculkan sebuah kebiasaan baik, dan kebiasaan baik tuh energinya tuh bakal terus ngalir gitu loh. Jadi karena kita udah melakukan banyak hal-hal baik, hal produktif, itu tuh bakal memberikan sense of apa ya, memberikan rasa bahwa oh kita udah melakukan satu hal baik, dan jadi ada semangat lagi buat melakukan hal-hal baik lainnya, terutama dalam belajar kayak gitu. Iya bener banget. Jadi, tipenya Kak Witu yang kayak di rumah tuh tinggal santai-santai aja gitu ya, Kak? Ya Iya. biasanya kalau pulang sekolah suka futsal sih dulu, kayaknya hampir tiap hari futsal. Nah, iya kayak kayak anak-anak cowok pada umumnya lah pokoknya. Tapi gimana sih, time manajemennya Kak Awit, bagi-bagi waktunya tuh ada tips tersendiri nggak sih, Kak? Kalau ngomongin manajemen waktu ya, sebenarnya setiap orang kan punya
dengan segala kebutuhannya masing-masing ya. Maksudnya caranya Iklima Green ya, atau caranya teman-teman semua bisa jadi berbeda. Cuman yang pasti kalau ngomongin manajemen waktu tuh kita kan ngomongin manajemen diri ya. Karena nggak lepas lah namanya mengorganize keseharian tuh nggak lepas dari kedewasaan diri. Kita oke lah pakai berbagai tools, berbagai cara dan sebagainya. Tapi ketika kita nggak bisa nge-manage diri, ya kita nggak akan bisa komitmen sama plan-plan yang kita buat. Jadi yang pertama ya, kalau ngomongin manajemen waktu, tingkatkan manajemen diri kita. Caranya apa? Ya kalau ngomongin manajemen diri kita tuh paling banyak ya ditentukan tuh sama spiritual kita gitu ya, sama pikiran kita dan spiritual kita. Dan pikiran kita tuh banyak didorong sama spiritual kita. Yang menentukan apa yang akan kita lakukan kan pikiran kita. Tapi itu ditentukan sama spiritual kita. Jadi yang pertama ya, tips buat manajemen waktu itu adalah ya kita perbaiki spiritual kita. Ketika spiritual kita baik, percaya deh, manajemen dirinya pun akan baik dan manajemen waktunya pun akan baik. Sholatnya diperbaiki, tilawahnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki. Itu yang pertama ya. Kita mulai dari hal paling fundamental ya, dari manajemen diri kita. Yang kedua, kita boleh menggunakan berbagai tools. Apakah kita membuat pertama journaling juga sih, journaling juga penting. Selain apa antara kita dengan Allah, kita juga harus membuat sebuah refleksi diri antara diri kita dengan diri kita dengan membuat jurnal. Itu tuh journaling tuh ya, membuat jurnal apa sih kalau bahasa ini catatan harian ya. Itu tuh satu hal yang menjadi kebiasaan para orang-orang luar biasa di luar sana gitu. Jadi mereka tuh udah biasa ngejurnal, bikin catatan harian, hari ini ngapain aja, evaluasinya apa aja, hal baik yang hari ini sudah aku lakukan apa aja, hal yang perlu dievaluasi apa aja, dan besok kira-kira mau ngapain aja gitu. Yang selanjutnya ya, oke, mau nanggapin dulu Iklima? Boleh. Iya boleh. Nah, journaling itu benar-benar ngaruh banget sih Kak. Aku juga sendiri sering ngejalanin itu. Jadi kita tuh sehari-harinya tuh tersusun. Kita tuh tahu besok Nah tuh ya, jadi lebih terplanner lagi. Kita ya, bisa tahu cara ngeperbaiki diri kita dari hari-hari sebelumnya tuh kayak gimana. Itu berpengaruh banget sih. Apalagi kan dari tulisan tangan juga bisa jadi nerap ke diri kitanya nah iya sendiri. betul. Ya, jadi menulis itu sama seperti halnya berdoa sebenarnya teman-teman. Itu tuh menginternalisasi hal-hal yang ingin kita lakukan dan hal-hal yang pengen kita capai gitu. Jadi walaupun ya kita kemarin misal udah nulis impian kita pengen A, sekarang nulis lagi nih atau besok nulis lagi, itu tuh tetap ada manfaatnya buat menginternalisasi nilai itu, menguatkan nilai itu, biar akhirnya kita semakin ingat dan semakin yakin buat terus bergerak ke sana gitu. Kayak gitu. Jadi dan satu lagi sih mungkin dari aku ya, selain barusan menguatkan spiritual, terus juga apa barusan yang kedua journaling ya. Yang ketiga teman-teman juga bisa menggunakan berbagai tools ya. Kalau tentang manajemen task manajemen ya, manajemen tugas. Teman-teman bisa lihat misal ada Trello ya, itu yang paling mudah dan paling banyak. Sama ada satu lagi nih. Ada Notion juga tuh ya. Notion bisa teman-teman pakai juga atau kalau sederhana mah ya teman-teman buat aja di buku tulis sendiri gitu ya. Targetan-targetan harian. Kalau teman-teman mungkin nanti nggak akan asing lah dengan namanya mutabaah. Nanti kan ada mutabaah ibadah tuh dari sekolah. Nah teman-teman juga buat tuh mutabaah diri sendiri sih misal. Diri sendiri misal pengen punya targetan baca buku minimal 10 menit sehari atau dan sebagainya. Dan saran dari aku ya, ketika kita ingin memulai manajemen diri yang baik, manajemen waktu yang baik, pelan-pelan aja teman-teman, nggak usah dipaksakan. Dalam artian kalau aku suka buat menerapkan yang namanya ikigai. Ikigai itu sebuah konsep di mana ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan, kita tuh mulai dari hal yang sangat-sangat sederhana lah, sangat-sangat kecil tapi rutin. Karena yang penting itu bukan seberapa besar, tapi seberapa konsisten. Ya. Dan lawan dari konsistensi itu adalah kerumitan. Ya. Makanya ikigai itu, ini caranya orang Jepang ya membangun sebuah kebiasaan, mulai dari hal yang tidak memberatkan buat diri kita. Misal kita ingin punya manajemen waktu terkait dengan membaca buku yang baik, ya udah mulai aja dari sehari baca buku, misal 1 halaman aja, atau kalau 1 halaman berat setengah halaman aja, tapi rutin setiap hari. Nanti setelah 1 minggu setelah ngerasa aduh gatel pengen tambahin. Tapi jangan sampai akhirnya kita
pengen coba deh mulai baca buku, tiba-tiba baca satu bab atau baca 10 lembar gitu di awal, itu tuh bakal memberatkan tubuh kita dan tubuh kita akan lelah gitu. Jadi pelan-pelan aja buat teman-teman semua. Kayak gitu sih. Iya, itu ya bersusun gitu ya. Tuh. Dari hal yang kecil dulu, nanti nyusun pelan-pelan, berproses gitu ya, Kak. Nih Nah, betul. ini apa yang Kak Awit pikirkan tentang sekolah, tentang belajar, dan alasan apa sih yang bikin Kak Awit tuh bertahan sampai sekarang mau sekolah, mau terus meneruskan ke kuliah, dan jadi Kak Awit tuh apa sih yang orang tua Kakak tanamkan misalnya ke diri Kakak biar Kakak tuh jadi lebih semangat sekolahnya gitu? Oke. Ya menarik ya pertanyaannya. Yang pertama, kalau ngomongin kenapa akhirnya kakak sekolah, tetap melanjutkan kuliah dan sebagainya. Pertama, kakak percaya gitu ya, bahwa namanya belajar tuh seumur hidup. Hmm. Dan sampai kapanpun ya, walaupun kalau ngomongin belajar ya, banyak ruangnya ya kan. Bisa akhirnya semisal belajar otodidak, bisa akhirnya ngapain dan sebagainya. Ya, belajar itu bisa dimanapun ya sebenarnya. Cuman kalau ngomongin tempat belajar yang optimal, kakak akan bilang itu adalah sekolah. Di sana teman-teman Hmm. bukan cuma akan belajar tentang pelajaran doang gitu ya, matematika, IPA, fisika, apalagi ya, IPS, dan lain-lain ya, pelajaran-pelajaran SMP kakak juga udah lumayan lupa. Tapi juga teman-teman bakal belajar tentang gimana caranya berinteraksi dengan orang lain. Gimana caranya berinteraksi dengan yang lebih tua, ada guru di sana. Gimana caranya belajar menghormati yang lebih tua. Gimana cara menyayangi yang lebih muda, nanti ada adik kita. Gimana caranya ketika ada masalah sama teman, kita bisa selesaikan. Jadi lengkap gitu sebenarnya sekolah tuh. Bukan teman-teman belajar tentang hal-hal yang esensial, tapi teman-teman juga akan belajar hal-hal yang jauh lebih penting sebenarnya, hal yang fundamental tentang kehidupan itu sendiri. Dan itu yang pertama ya, karena kak percaya belajar tuh selalu kapanpun, dan kak percaya sekolah itu tempat yang optimal. Yang kedua karena uh, apa ya, kayaknya itu deh satu dulu aja. Ya, iya. Terus pernah nggak sih Kakak tuh berada di satu titik kayak ngerasa belajar itu bakal sia-sia, terus misalnya ngerjain matematika itu nggak ada gunanya, ngerjain soal-soal itu, kayak jadi nggak bakal penting-penting amat buat diri kita. Pokoknya pemikiran-pemikiran negatif kayak gitu, yang bikin mengganggu proses perkembangan diri Kakak gitu, gimana sih caranya Kakak buat ngatasin hal-hal yang kayak gitu tuh? Oke, ya, sebelum berbicara gimana ngatasin, kak pernah pada fase itu dulu tuh ya, ketika kak lupa ketika SD atau SMP, kakak tuh sering bertanya sama orang tua kakak, Bu, kenapa sih akhirnya kita harus belajar ini? Kenapa sih kita harus belajar ini? Gitu. Kan pada akhirnya ya belum tentu kakak teh pengen jadi A, pengen jadi B, pengen jadi C ya. Jadi kenapa sih akhirnya harus belajar ini? Terus intinya kayak contohnya nih matematika ya. Kenapa kita harus belajar matematika padahal kan secara implementasi paling kan kita di rumah ngapain sih hitung-hitungannya? Paling 1 kilo tambah 1 kilo 2 kilo kan 100.000 belanja 43.000 kembali berarti 57 kan paling gitu doang kan. Nggak ada yang sampai akar dan sebagainya, terus ada algoritma dan sebagainya, aljabar dan sebagainya. Jadi sebenarnya ya pada akhirnya kita mempelajari berbagai hal tuh buat mengasah pikiran kita. Ketika kita belajar MTK, itu tuh akan mengasah logika kita, yang akhirnya kita bisa apa ya, menilai sesuatu tuh dengan lebih baik lagi gitu. Karena kita sudah belajar gimana cara memproses sesuatu dengan baik. Kalau kita belajar IPA dan sebagainya, itu kan banyak ilmu-ilmu dasar ya, yang penting juga buat kita ketahui. Dan akhirnya itu juga akan membangun pemikiran kita, misal dari tentang pengetahuan tentang hewan, misal. Itu nantinya bakal mempengaruhi perilaku kita kalau kita ketemu sama hewan. Ya. Dan berbagai ilmu lainnya, IPS, apalagi ya, ilmu pengetahuan sosial, jelas itu mah kita berbicara tentang hal-hal di kehidupan kita ya secara sosial dan sebagainya. Jadi kalaupun akhirnya mungkin ada ya mata pelajaran mata pelajaran yang nantinya nggak kepake di masa depan kita, itu tuh bakal tetap bermanfaat ya dalam proses tumbuh kita tuh butuh itu gitu buat tumbuh. Dan ya dan kita kan
kadang ya kita belum benar-benar tahu gitu ya takdir kita tuh nanti jadi apa sih? Apakah jadi fisikawan, apakah jadi matematikawan, apakah jadi dokter, apakah jadi apapun itu. Ya, makanya di awal kita dikenalkan nih ada berbagai ilmu ini, teman-teman coba dalami dahulu. Nanti ketika teman-teman masuk ke kuliah, teman-teman bisa menentukan nih kira-kira selama teman-teman berproses kemarin mana sih yang paling cocok buat teman-teman, dan akhirnya itu teman-teman dalami. Kayak sekarang aku akhirnya masuk ke jurusan manajemen karena aku merasa suka dengan hal tersebut dan ingin mendalami hal tersebut, ngerasa cocok juga di sana kayak gitu. Ikliman. Iya bener banget. Jadi kita belajar sekarang tuh buat nanti kita memilih di kehidupan selanjutnya, biar kita tuh jadi nggak asing lagi setidaknya, ya kan? Nah, sebagai seorang muslim nih Kak ya, Kakak pribadi apa sih alasan yang harus dipegang dalam menimba ilmu, dan menurut Kak Awit seberapa penting sih seorang muslim berilmu itu, dan apa manfaatnya muslim berilmu itu? Ya, kalau ngomongin seberapa penting ya, sangat penting. Kakak pengen mengutip ya, ini quotes dari, ntar Kak buka dulu. Quotes dari Buya Hamka ya. Jadi Buya Hamka pernah menyampaikan, mungkin kalian sering dengar ya, ini udah sangat-sangat familiar. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ini kata Buya Hamka. Ada juga kata Albert Einstein. Albert Einstein tuh terkenal, dia tuh ateis ya, dia tuh nggak punya Tuhan. Tapi dia pernah menyampaikan seperti ini. Science without religion is a lamb. Religion without science is blind. Jadi ilmu tanpa agama itu pincang, dan agama tanpa ilmu itu buta. Jadi dari sini kan kelihatan ya, bahwa sebenarnya agama dan ilmu itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan ya. Walaupun mungkin sekarang di Eropa banyak ya yang sering menyampaikan bahwa terdapat ya sebuah kalau bahasa ilmiahnya mungkin dikotomi ya. Jadi ada sebuah perbedaan, ada sebuah pagar sehingga ilmu sama agama tuh nggak bisa disatukan. Tapi sebenarnya ya, dilihat dari apa yang disampaikan Buya Hamka, apa yang disampaikan oleh Albert Einstein ya, yang datang dari Barat juga ya, bahwa ilmu sama agama tuh nggak bisa dipisahkan. Ketika kita punya ilmu, ya, tapi nggak punya agama, ya, itu kata Buya Hamka bagaikan lentera di tangan bayi, ya. Bagaikan lentera di tangan pencuri. Kalau kita punya ilmu tanpa agama, jadi semakin tinggi ilmu kita akan semakin tahu berbagai celah dalam kehidupan. Ya. Dan kalau akhirnya kita nggak punya agama, kita akan menggunakan celah itu untuk mendapatkan keuntungan dengan menghalalkan segala cara. Kan bahaya gitu ya. Hari ini ketika makin maju ilmu pengetahuan, tapi kenapa kok semakin banyak kerusakan di muka bumi? Karena itu nggak dibarengi dengan agama. Sehingga akhirnya ilmu-ilmu yang digunakan, yang dipakai, nuklir misal dipakai buat apa? Di perang dunia, dipakai buat ngebom ya kan. Itu berapa besar kerusakan yang akhirnya terjadi. Jadi bahaya banget yang namanya kalau kita punya ilmu, tapi nggak punya agama yang baik. Yang kedua, kalau kita punya agama, tapi nggak punya ilmu, itu bagaikan lentera di tangan bayi. Lentera tangan bayi kan antara ya nggak bisa dipakai buat banyak hal, ya, paling menerangi dirinya doang, ya. Atau nggak bisa jadi dimainkan sama bayinya, pecah lenteranya, dan akhirnya menyakiti bayinya itu sendiri ya. Sebagai contoh kayak gini, namanya makan ya, rezeki yang ngasih siapa? Allah ya kan. Tapi bukan berarti ya kita diem aja gitu. Kita diem aja, ya udah yang ngasih mah Allah, nggak usah ngapa-ngapain pasti dikasih gitu. Kan nggak bisa kayak gitu juga gitu. Tapi juga agama ini harus diilmui ya. Apalagi ya kalau ngomongin agama tuh kita akhirnya nggak bisa benar-benar mendalami agama tanpa ilmu ya. Iman itu bisa benar-benar didapatkan, agama itu bisa benar-benar akhirnya kita melaksanakan dengan kafah, dengan sepenuhnya itu dengan ilmu. Makanya ya itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan sih teman-teman, dan sama-sama penting kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu condong di satu sisi, malah nggak seimbang dua-duanya gitu. Ya Ya, betul. jadi Well, ilmu tanpa agama juga bahaya, ya ilmu tanpa sangat bahaya. Kalau ilmu tanpa agama tuh sangat bahaya buat sekitar. Kalau agama tanpa ilmu tuh biasanya bahayanya buat diri kita doang, karena eh, agama Islam tuh ya, kalau sekarang nih ada 4 mazhab.
Ya. Kenapa dapat mazhab? Karena ya setiap hal-hal yang disampaikan oleh agama tuh perlu untuk ditafsirkan, dihayati, dan yang nggak bisa gamblang gitu ya. Oh ini kayak gini terus ya udah berarti harus kayak gini, enggak, tapi juga ada tafsir dan sebagainya, itu butuh ilmu kayak gitu. Iya, bener banget. Terus kan sekarang ada fenomena nih Kak, di kalangan pelajar yang dimana mereka itu lebih milih main game, nongkrong, yang gitu-gitu dan menghabiskan waktunya itu ke hal-hal yang kurang bermanfaat sampai lupa ngerjain tugas. Buat Kakak sendiri, pendapat Kakak soal pelajar yang kayak gitu gimana nih Kak? Oke. Pertama ya, menurut kakak, kalau mau main game sok aja boleh ya. Kalau mau nongkrong juga boleh, boleh aja. Nggak ada salahnya ya. Kita bukan robot lah yang akhirnya nggak main game, nggak nongkrong, nggak rehat ya, terus produktif. Ya bukanlah, kita manusia ya yang butuh setelah apa ya, setelah bertatih-tatih belajar semisal ya, menuntut ilmu atau melakukan segala aktivitas, kita juga butuh rehat. Jadi pertama nggak masalah teman-teman kalau mau nongkrong, kalau mau main game. Cuman yang perlu digarisbawahi ya itu barusan yang kata Iklima. Jangan sampai kita main game, kita olahraga, kita melakukan apapun itu, kita lupa gitu sama kewajiban utama kita. Jadi Hmm. ketika kewajiban utama kita sudah tuntas ya, kita boleh memilih mau ngapain aja itu silahkan gitu ya. Kalau teman-teman merasa lagi butuh nongkrong gitu ya buat rehat, karena rehat misal menjadi satu tempat bagi teman-teman buat menumbuhkan semangat teman-teman kembali, ya nggak masalah. Tapi yang pasti teman-teman jangan akhirnya terus aja nongkrong sampai lupa berbagai hal. Kalau teman-teman mau main game juga boleh. Kalau misal game tuh jadi satu tempat bagi teman-teman buat kembali menumbuhkan semangat. Tapi jangan sampai akhirnya gara-gara senang main game terus main game sampai lupa gitu. Nah, kita tetap, setiap orang punya cara menumbuhkan semangatnya masing-masing dan itu sok-sok aja. Cuman emang lebih baik ya, lebih baik kalau kita punya waktu, kita gunakan lagi, punya kadarnya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang harus dipaksakan lah teman-teman. Cuman satu semangatnya adalah teman-teman harus punya semangat bahwa teman-teman ingin semakin banyak waktu teman-teman digunakan untuk hal-hal produktif. Kalau Hmm. sekarang baru bisa 60%, nggak masalah. Yang penting teman-teman selalu punya semangat ke sana. Semisal Iya. nambah dikit jadi 61, 62, 63, 65, ya nggak masalah, pelan-pelan aja ya. Nggak usah dipaksakan lah, pelan-pelan. Memang kadang kita harus keras sama diri kita ya. Buat hal-hal yang memang hitam dan putih, contohnya sama hal-hal dosa. Kita harus keras sama diri kita, hitam putih, nggak boleh kayak aduh mau pelan-pelan aja. Janganlah kalau kalau sama hal yang benar-benar hitam putih. Tapi kalau sama hal-hal yang mungkin masih mubah ya, masih boleh walaupun kurang baik, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jangan terlalu memaksakan diri teman-teman, tapi semangatnya harus tetap ada. Kita harus bisa memaksimalkan setiap waktu kita untuk hal-hal produktif. Kayak gitu. Ah, iya bener banget. Jadi semuanya ini perihal berproses ya, Kak. Betul Jadi banget. main game itu it's okay, nggak masalah. Terus nongkrong sama teman-teman juga nggak masalah. Asal kita inget sama diri kita sendiri, kewajiban yang harus kita lakukan itu seperti apa gitu. Ya. Kalau Sama kakak sendiri, satu lagi. apa? eh Kayak misal nongkrong ya, nongkrong kan mungkin banyak identik dengan hal-hal yang kurang baik ya. Tapi sebenarnya kan bisa juga tuh kita sambil nongkrong sambil ngomongin hal-hal baik gitu ya, sambil santai sambil ngopi ya kan, bisa juga gitu. Itu jadi nongkrong yang produktif gitu. Atau semisal main gamenya sambil silaturahmi semisal sama orang-orang dan semuanya, itu juga bisa gitu. Jadi kalaupun akhirnya itu menjadi tempat rehat, usahakan gitu ya kita tetap punya ruang belajar di tempat rehat kita, biar nggak cuma sekedar rehat tapi juga tetap bisa jadi tempat kita tumbuh dan berkembang. Kayak gitu. Itu tips aja sih dari aku. Karena belajar itu bisa dari mana aja, dari lingkungan Betul mana banget. aja ya, Kak. Ya. Betul banget. Oke. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih ada di fase kayak gitu? Kayak misalnya kakak tuh kayak males, udah pengen main game aja dulu, tugasnya nanti-nanti. Atau misalnya, aduh kayaknya pengen kumpul sama temen-temen dulu, tugasnya dinanti-nanti aja. Pernah nggak sih ada di fase kayak gitu? Kayak kakak tuh males-malesan banget. Gimana tuh cara biar kakak kembali lagi ke track awal yang seharusnya gitu, Kak? Oke. Ditanya pernah, pernah, bahkan kayaknya nggak jarang ya ada di Hmm. fase itu. Terutama biasanya kalau SMP ya, SMP kalau liburan tuh ya, liburan kan nggak ada kegiatan apa-apa ya. Dulu juga kakak
belum benar-benar punya apa ya, belum benar-benar punya kedewasaan yang cukup buat akhirnya di waktu liburan tuh produktif aja, nggak ngelakuin hal-hal yang main game dan sebagainya. Dulu kak gamers kok, dulu jujur kak ketika SMP tuh gamers, ketika SMA karena pesantren, dan waktu liburan juga kalau dulu kakak liburan sering karantina hafalan, jadi ya alhamdulillah lebih baik lah. Kalau kuliah, kuliah kadang sih biasa kan ini ya, salah satu cara berbaur dengan teman-teman kuliah tuh kan main game ya, nggak bisa Nah, dipungkiri ya, banyak sekarang anak-anak muda tuh yang main game gitu. Dan kakak sebagai apa ya, dulu kakak di angkatan juga jadi satu orang yang punya tanggung jawab lah di angkatan, sehingga kakak harus bisa berbaur dengan segala latar belakang, segala ya, jenjang ya. Jadi ya udah, kakak juga ada kok fase akhirnya nggak ngapa-ngapain dan main game aja seharian, ada ya, jujur aja ada gitu di fase-fase itu. Cuman yang pasti kalau kakak akan bilang berbuat salah tuh nggak apa-apa gitu ya. ya, Dan ya. ketika kalian juga ya nanti ketika ada teman kalian berbuat salah atau apapun itu tuh nggak masalah. Yang penting dia tahu itu salah dan dia mau buat memperbaiki hal tersebut gitu. Jadi namanya manusia nggak lepas dari salah. Cuman kalau teman-teman ketemu teman yang salah, yang jangan dimarahin, pastiin aja dia tahu itu salah dan pastiin dia mau buat bergerak ke arah yang benar. Pun juga dengan ke diri kita. Karena kita berbuat sesuatu yang tidak benar, ya kita jangan akhirnya aduh stres gara-gara main game terus ngerasa bersalah sama diri sendiri dan sebagainya. Gak usah kayak gitu. Yang penting Hmm. kita tahu kita salah dan kita punya kemauan buat bergerak, buat akhirnya nggak mengulangi hal tersebut lagi di kemudian hari. Kayak gitu sih. Iya bener banget. Kalau Kakak sendiri, tipe yang produktif atau yang kayak sehari-hari itu kayak ya udah jalanin aja gitu? Kalau Kakak tipe yang mana nih? Ya karena apa ya? Karena berbagai tanggung jawab juga yang kakak emban, karena juga ada mimpi yang kakak ingin capai ya. Akhirnya kakak mau nggak mau ya, kakak mencoba memposisikan diri untuk akhirnya bisa produktif setiap hari gitu. Walaupun ya kadang kadang ada hari-hari yang leha-leha ya. Ya kadang semangat, kadang turun, namanya manusia mah naik turun lah, nggak masalah gitu ya. Cuman ya itu, kalau kakak selalu mencoba gimana cara biar biar bisa produktif, biar bisa maksimal gitu. Dan itu tuh ilmu paling 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 sulit lah kalau kakak bilang ya, tentang mengenal diri sendiri ya. Kalau kakak baca di berbagai buku tuh tentang mengenal diri sendiri itu jadi sebuah perjalanan yang panjang. Tentang kita tuh tahu nih mana yang sebenarnya kita sekarang lagi ngerasa seneng atau enggak, ngerasa sedih atau enggak. Itu tuh lapis pertama tentang mengenal diri. Nanti lebih dalam lagi tentang bertanya sebenarnya kenapa sih kita seneng, kenapa sih kita sedih. Nanti lebih dalam lagi, pertanyaan yang lebih fundamental lagi. Sebenarnya kenapa sih kita menganggap itu sebagai sebuah kesenangan? Kenapa kita menganggap itu sebagai sebuah kesedihan? Kenapa kita menganggap ini sebagai sebuah kesuksesan? Kenapa ini kita menganggap ini sebagai sebuah kegagalan? Itu hal-hal yang akhirnya apa ya? Yang akhirnya menjadi sangat-sangat penting lah dalam prosesnya untuk kita bisa keluar dari hal-hal yang nggak produktif gitu. Semakin kita bisa memahami diri kita, semakin kita akan bisa melakukan manajemen diri, manajemen waktu, balik lagi ke sana gitu. Kayak gitu. Jadi mengenal diri itu benar-benar penting tapi sesuatu hal yang rumit gitu. Jadi kadang, tapi itu kuncinya buat kita bisa keluar dari zona nyaman, buat, ngatur-ngatur waktu kita. Jadi kita tuh tahu, kita tuh harus ngapain selanjutnya. Bisa juga dengan itu, apa, yang tadi journaling. Itu Ya, betul. journaling juga membantu banget buat kita Ya, mengenali betul. diri kita, Nah, kalau Kakak sendiri nih, biasanya ada nggak sih hal-hal khusus yang Kakak lakukan di awal semester atau di awal tahun ajaran baru gitu yang biar Kakak tuh jadi lebih baik daripada semester-semester, sebelumnya? Apalagi kan sekarang Kakak anak kuliahan gitu. Sebenarnya kalau ditanya satu rutinitas tahunan atau semesteran, kayaknya nggak ada deh yang benar-benar itu cuma dilakukan ketika awal semester atau awal tahun. Ya udah, kalau kakak paling ya yang paling tentang refleksi diri aja sih. Refleksi diri kalau biasanya cuma 10 menit sehari gitu ya, mungkin kalau awal-awal tahun, awal-awal semester diperbanyak kayak gitu, buat refleksi diri hariannya gitu aja sih. Jadi biar biar kita
semakin sadar ya tentang hal-hal yang kita lakukan selama ini tuh udah baik apa belum sih gitu. Baiknya seperti Ya, apa sih gitu. Jadi self talk ya, ngobrol sama diri sendiri, apakah depan kaca, apakah di luar di alam dan sebagainya, atau di kamar gitu ya. Itu tuh penting menurut kakak kayak gitu. iya, kayak kita harus lebih banyak me time juga ya sama diri kita Ya sendiri. betul. Kita jadi lebih tahu, kita tuh bisa kenal juga dengan ngobrol di depan kaca juga itu sangat berpengaruh banget kan, Kak? Ya betul. Nah, nah, kalau Kakak pribadi ada nggak sih pelajaran atau mata kuliah yang Kakak tuh kurang bisa gitu? Kayak Kakak tuh, aduh aku kurang paham nih sama mata pelajaran ini. Aku jadi kadang males juga ngerjainnya. Tapi gimana nih tips dari Kak Awid biar nilainya tuh tetap stabil gitu? Sebenarnya ada-ada aja sih ya mata apa ya pelajaran-pelajaran yang kakak nggak bisa. Ketika SMA kan kak SMA-nya di Jawa ya di Magelang ya. Kak nggak bisa bahasa Jawa kan. Nah, Dan iya, ya udah ketika ngerjain bahasa Jawa, maksudnya ngerjain bahasa Sunda aja ya. Ketika SMP tuh kadang butuh effort lah gitu ya. Nggak bisa karena kita orang Sunda tiba-tiba bisa ngerjain mata pelajaran Sunda gitu. Kita harus benar. merhatiin belajar juga. Ini kakak udah menggata bahasa Jawa, ada mata kuliah Jawa dan duh inilah kakak pusing dan nggak bisa jujur ya waktu itu ya. Cuman ya udah akhirnya kakak nggak bisa, kakak coba belajar tapi nggak bisa ngejar tetap gitu karena gimana ya, bahkan kalau dulu kayak SMP nilai Sunda pun ya yang nilainya di atas 80 85 ya, nilai 85 tuh nggak banyak gitu. Jadi pun juga ketika di kelas gitu ya, yang kalau bahasa Jawa tuh emang termasuk susah juga, yang nilainya di atas KKM tuh emang nggak banyak juga ya kalau pelajaran bahasa Jawa tuh. Jadi kan coba belajar tetap gak bisa ngejar, ya udah gitu akhirnya. Ya udah kan ngerasa nggak bisa sempurna dalam segala hal, nggak bisa baik dalam segala hal. Yang kakak memang nggak bisa nggak akan kakak paksakan gitu. Cuman at least ya buat teman-teman semua, ketika teman-teman menemukan sebuah rintangan ya mata pelajaran yang tidak mudah, sulit dan sebagainya, wajib bagi teman-teman buat berusaha terlebih dahulu sebelum tawakal ya. Ikhtiar before tawakal. Mungkin ada orang-orang yang dia tuh cuman butuh ikhtiar aja, lebih keras lagi, apakah les, apakah seperti apa, buat akhirnya bisa bisa maksimal lah di mata pelajaran itu. Jadi usaha dulu. Kalau emang mentok-mentok teman-teman udah usaha dan nggak bisa, ya udah berarti teman-teman memang tidak benar, tidak apa ya, tidak bakat di sana dan tidak baik di sana gitu. Jangan berkecil hati karena pasti teman-teman baik di hal lain gitu. Jadi intinya usaha, kalau udah nggak bisa tawakal, jangan menyalahkan kekurangan diri sendiri karena setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya kita nggak terlalu bisa di dalam suatu hal, ya udah serahin aja ya semuanya sama Allah. Nah, Kita ya betul udah kan. terserah Allah, Allah mau gimana, kita cuman manusia, kita cuman bisa berencana. Jadi ya udah kita serahin aja sama Allah. Kalau Ya. menurut Oh, ini Kak aja Awi, dikit lagi, dikit lagi. Aku juga barusan sempat baca quote sih dari Buya Hamka juga ya tentang ilmu sebentar. Ya. Nah. Pokoknya intinya, aku lupa deh. Intinya tugas kita tuh sebagai manusia tuh adalah berusaha gitu ya. Terkait hasil iya, tuh itu gimana Allah lah gitu. Yang penting kita udah berusaha. iya, Ya udah, jadi yang penting usaha aja sih teman. ikhtiar aja pokoknya, ikhtiar dulu. Kalau rencana Allahnya mah, ya udah nanti aja ikut aja gitu. Kalau menurut Kakak sendiri, buat kita para pelajar, prestasi akademik itu penting nggak sih, Kak? Oke, kalau pertama, kalau kita ngomongin sebagai siswa, ya, sebagai mahasiswa, ya itu Hmm, menjadi satu tujuan bersama ya tentang prestasi akademik tuh. Dan ngomongin nah, penting ya. Cuman pada akhirnya apakah itu menjadi penting juga buat diri kita? Ya bisa iya, bisa enggak ya. Cuman buat sebagai tujuan bersama itu penting, dan kita sebagai bagian dari sebuah kelompok ya harus harus respect, harus mendukung juga tujuan bersama tersebut. Karena pada akhirnya ketika nilai kita baik ya, semisal terus akreditasi sekolah juga baik atau nilai rata-rata UN kita baik, ya, udah nggak ada UN ya sekarang ya. udah nggak ada. Ya, itu tuh
pada akhirnya akan berbalik juga ke diri kita sebagai siswa di sana gitu. Hal-hal baiknya akan kembali, kayak misal ketika Askia naik ya, nama sekolahnya gara-gara prestasi kalian, kalian juga yang akan kebawa gitu. Kalian juga yang akhirnya ketika masuk SMA nanti kemanapun gitu ya, kalian juga yang akhirnya akan lebih mudah buat masuk ke sana gitu. Dan kalau ngomongin penting ya, ya penting gitu ya. Cuman kalau buat diri sendiri ya, mungkin kalau dulu sih aku alhamdulillah sih akademik jalan, olahraga juga jalan. Misal ada teman-teman yang emang bakatnya di olahraga ya nggak masalah. Misal dimaksimalin di olahraganya, tapi tetap nggak meninggalkan akademiknya. Gitu. Akademik sebagai teman-teman kan pada akhirnya ya masuk SMP gitu ya, bukan buat futsal gitu ya, bukan buat basket, bukan buat volley, bukan buat hal lain, tapi kan buat belajar akademik. Jadi teman-teman boleh buat melakukan hal lain, boleh buat serius di hal-hal lain, tapi at least akademik jangan sampai jelek-jelek amat lah gitu ya. Kalau bisa berprestasi bagus, kalau belum bisa nggak masalah, tapi usaha yang penting. Tapi lebih baik kalau dua-duanya seimbang juga ya, Kak. Wah, kalau dua-duanya bagus itu bagus banget sih. Wah, itu luar biasa, the next levelnya ya, Kak. Iya, the next level, betul sekali. Nah, nih buat menurut Kakak apa nih, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan buat adik-adik di SMP IT Azkia maupun yang baru bergabung atau kakak-kakak tingkatnya gitu? Ada nggak sih pesan-pesan yang mau Kakak sampaikan buat kita biar kita lebih semangat di tahun ini, biar kita lebih termotivasi lagi di tahun ini? Ini sebentar, ini mau dikhususkan buat buat siswa baru atau buat semuanya aja? Boleh deh general aja, Kak. Oke. Mungkin kalau secara general ya, aku pengen semangat sih buat teman-teman semua ya, dalam prosesnya di SMP ini. Ya. Aku akan selalu bilang bahwa mungkin proses kalian menjalani masa SMP kalian nggak mudah gitu ya. Mungkin sulit ya dan sebagainya, mungkin menantang. Tapi percayalah, kalau itu menjadi sebuah laut yang apa sih, yang tidak berombak ya, kalian harus banyak bersyukur gitu. Berarti kalian diberikan banyak banyak kemudahan, dan kalian jadikan itu sebagai sebuah ruang bagi kalian buat mencari tantangan-tantangan lain. Kalau akhirnya fase SMA kalian menjadi laut yang bergelombang gitu ya, banyak tantangan dan sebagainya, ya kalian lihatlah itu sebagai sebuah tempat buat belajar, buat tumbuh, ya, buat menjadi lebih baik lagi. Karena pada akhirnya Pelaut Ulung lahir dari laut yang bergelombang. Kalau lautnya nggak bergelombang, carilah gelombang itu sendiri dengan menantang diri sendiri. Kalau dulu ketika SMA, ya, pelatih futsal aku selalu bilang ya, yang namanya latihan itu adalah menembus batas diri. Dalam artian kayak gini, kalau namanya jogging ya, dulu pelatihku bilang gini, kalau namanya jogging, kalau kalian berhenti jogging sebelum kalian lelah, itu tuh bukan latihan, itu tuh bukan bukan belajar, tapi udah kalian cuma repetisi aja. Bayangkan kalian udah bisa perkalian, ya udah kalian tuh belajar perkalian aja terus, kan itu namanya bukan belajar kan, kalian cuma merepetisi aja. Sama halnya dengan kehidupan, kalau kehidupan kalian udah terasa mudah gitu ya, kalian harus menantang diri kalian, mencoba menembus batas-batas diri kalian sampai kalian ngerasa sulit, akhirnya itu memacu diri kalian buat bergerak, buat tumbuh, dan menjadikan kalian lebih baik lagi gitu. Jadi kalau sulit, syukuri ya, karena itu tempat kalian buat belajar. Kalau mudah, cari tantangan. Berarti kalian diciptakan atau diberikan kelebihan oleh Allah untuk akhirnya mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih besar. Cuman setiap orang punya prosesnya masing-masing ya. Nggak harus sama lah. Kalau kalian ngeliat teman kalian kok dia mah belajar 1 menit juga udah hafal apa gimana, ya jangan iri lah gitu ya. Mungkin kalian juga pandai misalnya dalam memahami perasaan orang, pandai dalam memasak, pandai dalam apa ya, carilah kelebihan kalian masing-masing dan semangat terus. Namanya belajar nggak pernah tuntas, nggak pernah berakhir ya, kapanpun dimanapun fase apapun ya, jadikan sebuah apa ya, sebuah momen bagi kalian buat terus belajar biar kalian jadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Karena namanya buah itu dituai setelah kita tanam, setelah kita rawat ya. Dan kalau kita ingin menuai buah yang enak, yang manis ya, yang lezat, itu melewati proses yang panjang.
Kalau pohon duren itu dia baru bisa berbuah di tahun ke-6 paling cepat ya, di tahun ke-6. Setelah 5 tahun tumbuh, baru tahun ke-6 bisa berbuah. Duren kan enak ya, kalau kasih suka sih, mungkin nggak semua ya. Itu kan melewati proses yang panjang. Kalau mutiara bisa menjadi sangat berharga setelah melewati proses yang panjang di dalam mutiara tersebut. Kalau emas, berlian sangat berharga karena melewati proses yang panjang untuk pencariannya di dalam bumi. Hal-hal yang berharga, hal-hal yang luar biasa selalu melewati sebuah proses yang panjang, tidak mudah. Dan kalau kalian ingin menjadi hal tersebut, ya udah tantangan diri kalian buat terus ada pada zona yang penuh tantangan. Semangat buat kalian semua, semoga sukses dan semoga sehat selalu, bahagia selalu. Gitu aja sih dari aku. Pokoknya masa-masa remaja itu mumpung masih muda, harus banyak explore juga banyak Betul banget. hal, harus mau berproses, gak apa-apa susah-susah sekarang, tapi nanti pas kita udah gede, kita jadi lebih mudah, jadi lebih kenal juga sama diri kita sendiri gitu. Betul banget. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah perbincangan hari ini. Coba, nah ini terakhir, pertanyaan terakhir. Em, Buat Kak Awid pribadi gitu, Kak Awid itu melewati masa-masa SMP itu sulit nggak sih? Apalagi kan kalau SMP itu anak baru gede gitu. Ya, Kak Awid sendiri menghadapinya gimana nih? duh lucu nih kalau cerita masih SMP. Cuman kalau kakak ya dulu dibilang ya tetap ada tantangannya masing-masing. Walaupun dulu ya karena kakak posisinya kan kakak anak yang punya ya. Jadi Eh, ya FYI orang tua kakak tuh yang punya sekolah gitu ya, Pak Priyo dan Bu Zakia. Jadi kakak tuh punya banyak privilege sebenarnya ketika SMP itu. Jadi banyak kemudahan lah yang kakak dapatkan lah ketika SMP. Dan justru ya yang kakak ya ngerasa sulit banget tuh ketika SMA gitu. SD SMP dapat privilege ya, banyak banget privilege. Kayaknya kalau mau apa-apa tuh nggak sulit lah gitu. Ketika SMA tuh dihadapkan pada satu momen di mana ya aku bukan siapa-siapa lagi gitu, bukan anak yang punya lagi, nggak punya privilege sebesar itu lagi gitu. Lebih menantang lah ketika SMA. Cuman kalau buat teman-teman ya, karena barusan aku kasusnya banyak privilege, aku tetap punya banyak tantangan ya, tetap punya banyak tantangan ya, baik itu dalam akademik, dalam futsal, dalam hal lain. Cuman nggak begitu banyak lah ketika SMP. Cuman mungkin kalau teman-teman karena ya teman-teman nggak punya privilege kayak aku ya, privilege tuh buat pertumbuhan tuh nggak baik sebenarnya teman-teman ya. Semakin kita punya sedikit privilege semakin baik buat pertumbuhan kita. Mungkin teman-teman uh, dengan segala kondisinya masing-masing ya pasti banyak banget yang akan teman-teman pelajari ketika masuk SMP. Dan ya balik lagi sih, kalau pokoknya jangan melihat sesuatu tuh sebagai satu hal yang negatif gitu. Selalu lihat kalau ada hal baik, syukuri. Wah, bersyukur banget lah kita dapat privilege. Bahkan kalau dapat privilege pun ya apapun itu, teman-teman harus bersyukur ya. Dan menjadikan syukur ini sebagai satu semangat untuk akhirnya kita berbalas budi lah, karena Allah udah ngasih privilege ini. Kira-kira apa sih yang bisa kita beri gitu buat membalas hal ini? Kalau ada hal-hal nggak mudah, baik lagi ya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, lihat hal tersebut sebagai sebuah ombak yang akan menjadikan kita sebagai pelaut yang ulung ketika nanti lolos dari fase SMP ini. Ya, at the end, kalau aku boleh bilang, fase SMP itu fase paling indah sih buat aku ya. Ya, nggak tahu ya di luar, mungkin karena aku punya privilege dan sebagainya, cuman asik banget deh. Masih polos ya ketika SMP ya. Nggak tahu ya kalian ngerasa polos apa nggak tahu. Dan aku dulu ngerasa masih polos, masih kalau ketawa bisa ketawa ya tanpa harus apa ya, harus khawatir apa gimana dan sebagainya. Beda sama SMA, beda sama kuliah, mungkin kita udah punya lebih banyak tanggung jawab, lebih banyak yang nggak bisa se-ekspresif ketika SMP tuh kayaknya kalau mau ngapa-ngapain tuh kadang ngelakuin sesuatu tuh tanpa rasa bersalah gitu ya, main apa tanpa rasa bersalah, masih masih asik banget lah. Cuman setiap fase punya keseruannya masing-masing sih, nggak berarti fase-fase lain nggak seru dong, seru juga sih dengan tingkat keseruannya masing-masing. Kayak gitu paling buat teman-teman semua, semoga ya apa-apa yang sudah aku sampaikan ya bisa banyak membantu teman-teman semua. Segala yang baik ya itu pure banget datang dari Allah ya, segala yang kurang baik itu pure datang dari aku sebagai manusia yang punya banyak kekurangan.
Kayak gitu itu. Wah, biasa banget pembahasan pada hari ini. Makasih banyak Kak Awid udah mau menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Kalau begitu, aku Green dan ini ya Kak Awid pamit undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat datang juga buat adik-adik yang baru masuk dan bergabung menjadi keluarga SMP IT Azkia. Semoga kalian bisa berkembang juga di sini, bisa banyak belajar. Makasih banyak ya Kak Awin, makasih juga teman-teman semua. Aku Green dan ini Kak Awid, pamit undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.